Yo, halo guys, balik lagi bersama gua Kyuza di game Free Fire Battleground lagi ya guys ya. Di kesempatan video kali ini gua bakalan share dan bagiin ke kalian full pengaturan Free Fire auto headshot ya guys ya. Karena dari kalian banyak yang request di kolom komentar video sebelumnya. Ada yang suruh buatin sensitivitas, ada yang suruh spill custom HUD dan tombol tembak. Nah, di sini bakal gua jadiin satu ya. Di sini ada banyak yang bakalan gua bahas dan bakalan gua persingkat saja guys, agar durasi videonya tidak terlalu panjang ya. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, tembusinlah 100 like dalam sehari agar gua makin semangat dalam membuat konten kedepannya guys. Dan jangan lupa juga komen-komen di kolom komentar di bawah. Next enaknya konten apaan yang bakalan gua buat, kalian bisa request di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan gua respon dan bakalan gua buatin guys. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke inti videonya guys. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam game Free Fire-nya ya. Langsung saja kita ke pengaturan FF yang pertama guys. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu ke menu pengaturan, lalu kita setting pada bagian kontrol terlebih dahulu guys. Nah, jadi yang pertama itu kalian setting presisi bidik itu di default guys. Kalian wajib default ya, karena agar aim kalian tidak buyar. Jika kalian setting di hanya scope, jadi aim kalian itu akan nempel ke badan musuh. Tapi pada saat kalian scope saja guys. Apalagi kalian menggunakan kontrol penuh itu sama sekali tidak auto aim ya. Jadi aim kalian akan sangat bubar guys. Jadi gue saranin pakai di default aja guys. Kita lanjut ke tombol tembak kiri. Gue pakai di selalu saja guys, karena ini akan mempermudah ya dan mempercepat ketika pemasangan global gua. Jadi gue pakai selalu saja. Oke, kita lanjut ke tahan tembak. Untuk scope ini tidak berpengaruh ya ke headshot. Jadi kalian bisa setting maupun tidak, itu terserah kalian, karena ini hanya menggunakan sniper guys. Jadi gua tidak pernah menggunakan sniper ya. Oke, lanjut ke tombol ganti senjata cepat. Nah, di sini gua pakai ya agar mempermudah gua dalam penggantian senjata. Jadi akan lebih cepat ya dan lebih efektif ketika mengganti senjata di in game guys. Oke, kita lanjut lagi ke tombol reload cepat. Ini gua pakai di off saja guys, karena ini tidak berpengaruh ya ke headshot, hanya berpengaruh pada tombol sih guys. Itu kalian bisa on maupun off, itu terserah kalian ya, itu bukan urusan gua. Oke, kita lanjut ke progress reload di crosshair. Nah, di sini juga tidak berpengaruh ke headshot, hanya mempengaruhi ketika kalian reload itu akan ada lingkaran guys. Oke, kita lanjut ke tombol kamera bebas, juga pakai saja di sini guys. Walaupun ini tidak berpengaruh ya ke headshot, hanya digunakan untuk menggeser layar guys. Oke, lanjut ke auto ganti senjata, gua pakai off saja di sini karena tidak berpengaruh. Dan slot granat di sini gua pakai double slot ya, agar global dan granat kalian itu terpisah. Oke, yang terakhir itu mode lari. Di sini gua pakai gabungan guys. Oke, itu dia settingan pada kontrol. Kita lanjut ke settingan informasi di in-game-nya guys. Oke, di sini di visual di tipe crosshair itu gua pakai di baru. Ini settingan informasi ini tidak berpengaruh ke headshot ya. Jadi ini hanya berpengaruh pada penampilan game Free Fire kalian saat bermain ya guys ya. Jadi kalian bisa ikutin maupun tidak, itu terserah kalian. Jika kalian mau ikuti, kalian bisa lihat yang seperti di video guys. Oke. Oke, kita lanjut ke settingan auto pick up guys. Nah, di sini gua pakai on semua ya. Ini sudah settingan terbaru dari Free Fire. Jadi otomatis akan on di semua guys. Kalian bisa offin juga. Ini tidak berpengaruh ke headshot ya. Kalian bisa ikutin maupun tidak. Nah, di situ gua sudah jelasin ya bahwa kontrol itu sangat berpengaruh ke headshot ya guys ya. Terutama pada bagian presisi bidik, yaitu akan menempelkan aim kalian ke badan musuh ya. Jadi jika kalian menggunakan di default itu akan menempel dalam mode scoop maupun tidak scoop ya guys ya. Jadi jika kalian menggunakan pada mode scoop itu akan auto aim pada bagian scoop saja guys. Jika kalian setting di kontrol penuh,
itu akan tidak auto aim sama sekali. Jadi aim kalian itu akan buyar ya guys ya, atau tidak kena ke musuh sama sekali guys. Oke, itu dia untuk settingan kontrol. Kita lanjut ke settingan sensitivitas guys. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam menu settingan sensitivitas di Free Fire guys. Oke, di sini kita setting yang seperti di video saja ya. Ini settingan udah gua setting tadi pagi dan udah gua cobain sendiri. Nah, untuk sensitivitas ini sangat licin dan lumayan licin ya guys ya. Untuk bagi kalian yang tidak menggunakan DPI, ini sudah lumayan licin. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk menyeting pada bagian DPI di HP kalian. Kalian hanya cukup menggunakan sensitivitas yang gua bagiin sekarang guys. Oke, untuk sensitivitasnya bisa kalian lihat sendiri ya. Itu udah gua terain di video. Kalian bisa ikutin dan cobain sendiri guys. Oke, itu dia untuk sensitivitasnya guys. Nah, pada bagian sensitivitas juga berpengaruh ya ke dalam headshot di game Free Fire guys. Karena apa? Jadi sensitivitas itu membantu memperlicin layar HP kalian ya guys ya. Jika kalian menggunakan settingan sensitivitas yang terlalu rendah, maka layar HP kalian itu akan terasa lebih berat ya guys ya, ketimbang kalian menggunakan sensitivitas yang lumayan tinggi. Seperti yang gua share tadi, itu sensitivitasnya lumayan tinggi ya guys ya. Jadi itu akan membantu kalian dalam melicinkan HP kalian guys. Jadi kalian juga wajib setting pada bagian sensitivitas agar mempermudah kalian dalam mendapatkan headshot guys. Oke, kita lanjut ke settingan yang terakhir guys. Oke, untuk settingan yang terakhir ini bakalan gua spill ada dua ya guys ya, yaitu pada bagian tombol tembak dan pada bagian custom HUD guys. Nah, kita di sini awal-awali dengan tombol tembak terlebih dahulu guys. Nah, banyak yang bertanya ya di kolom komentar berapa sih tombol tembaknya bang. Nah, di sini gua pakai tombol tembak di 67 guys. Pokoknya kalian setting seperti yang di video saja ya. Nah, jika kalian menggunakan settingan tombol tembak yang terlalu besar, itu tidak akan ada ruang untuk kalian mengedrag tombol tembak. Apalagi kalian menggunakan tombol tembak yang terlalu kecil, itu akan mempersulit kalian ya dalam mendapatkan headshot karena tidak bisa dipencet guys, atau sering tidak terpencet ya. Jadi gua saranin pakai tombol tembak itu dari ukuran 50 sampai di 75% saja guys. Nah, karena gua nyamannya di 67, gua pakai di 67 saja guys. Kalian bisa sesuaikan pokoknya dari jari kalian ya. Pokoknya kalian harus setting itu dari 50 sampai di 75% saja guys. Itu sudah mentok ya. Oke, itu dia untuk settingan tombol tembak. Kita lanjut ke settingan custom HUD-nya guys. Nah, di sini custom HUD-nya itu di 4 jari guys ya. Ini settingan custom HUD ala gua. Jadi kalian bisa ikutin maupun tidak, itu terserah kalian sih. Jadi pokoknya bisa kalian ikutin maupun tidak, itu bebas ya guys ya. Oke, jadi itu dia ya custom HUD dan tombol tembaknya. Kalian bisa ikutin ya. Ini bakalan gua spill lagi. Oke. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari gua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka dengan konten yang seperti ini guys. Jika kalian suka dengan konten yang seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, tembuslah 100 like dalam sehari agar gua makin semangat dalam membuat konten ke depannya. Dan jangan lupa juga share-share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga mudah dalam mendapatkan headshot. Dan jangan lupa juga coret-coret di kolom komentar di bawah guys. Next, enaknya konten apaan yang bakalan gua buat, nanti bakalan gua respon di kolom komentar guys. Nanti pokoknya bakalan gua respon dan bakalan gua buatin menjadi sebuah video guys. Pokoknya kalian harus stay tune terus di channel ini guys. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Bye.